KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Militer Israel dan pekerja konstruksi menggunakan bahan peledak untuk merobohkan rumah-rumah. Pasien ketergantungan gadget itu menjalani rawat jalan hingga rawat karena nekat mencuri cabai merah. Aksi ini dilakukan lantaran ia tak memiliki uang untuk membeli buku lembar kerja siswa atau LKS anaknya. Perjalanan menjadi umat terbaik tidaklah mudah, penuh halangan dan rintangan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Namun, semangat menjawab firman Allah itu terus berkobar. Ikhtiar menjadi umat terbaik itu terus ada dan nyata di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Majelis Dakwah dan Pemberdayaan Umat Yayasan Darul Hikam Bandung, memiliki visi besar menjadi organisasi yang modern, mencapai khairul ummah melalui dakwah dan pemberdayaan. Untuk mencapai visi tersebut, kami berikhtiar melalui 4 hal. Menyelenggarakan penelitian dan kajian masalah keumatan, melaksanakan edukasi untuk meningkatkan kualitas umat Islam, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas umat untuk melaksanakan perannya dalam masyarakat, serta melaksanakan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat berdasarkan maqasid syariah. Keempat misi tersebut dilaksanakan oleh 14 lembaga di bawah naungan kami, Majelis Dakwah dan Pemberdayaan Umat. Di bawah divisi riset, kajian, dan publishing, terdapat 3 lembaga yang bernaung di bawahnya. Yang pertama adalah Dinamiku sebagai think tank solusi keumatan berbasis fakta, sikon, dan dinamika keumatan. Yang kedua adalah CQ sebagai konsultan pendidikan yang kredibel dan terpercaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah DH Publishing sebagai media penerbitan karya-karya sivitas Darul Hikam dalam berbagai persoalan keumatan. Divisi pelayanan. Dalam divisi ini ada 4 lembaga yang bernaung di bawahnya. Yang pertama adalah DKM Al-Ihsan Darul Hikam, DKM Ibrahim, dan DKM Kiblat Darul Hikam sebagai pusat pemakmuran masjid dan menjadi model ataupun rujukan dalam pembinaan jamaah menuju khairul ummah. Kedua adalah KBIHU yang berfokus di pembimbingan dan pendampingan ibadah haji dan umroh dan menjadi uswah atau model dalam pendidikan dana pelayanan haji. Yang ketiga adalah Lembaga Psikologi Tazakka sebagai layanan psikologi pendidikan yang profesional dalam mendukung optimasi fitrah manusia untuk mewujudkan khairul ummah. Yang keempat adalah Poliklinik. Tank solusi keumatan berbasis fakta, sikon, dan Majelis Taklim melalui organisasi pemberdayaan, pengkaderan, dan perjuangan perempuan untuk mencapai keluarga takwa. Yang kedua adalah Uswatun Nisa sebagai Majelis Taklim orang tua siswa Darul Hikam. Lalu yang ketiga adalah Kertas yang berfokus pada pemberdayaan kemandirian masyarakat. Yang keempat adalah Zuriyah yang berfokus pada pendidikan anak dan remaja di luar sekolah untuk mempersiapkan generasi penerus khairul ummah. Divisi kesejahteraan. Di dalam divisi ini terdapat 3 lembaga yang bernaung di bawahnya,
Yang pertama adalah Lazis Darul Hikam yang berfokus pada penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, sedekah sebagai pilar pemberdayaan umat Islam. Yang kedua adalah Rumah Yatim yang tentunya berfokus pada pembinaan anak yatim. Dan yang terakhir adalah Koperasi Syariah Wardah, layanan penyedia kebutuhan logistik keumatan maupun Darul Hikam yang dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Apa yang kami lakukan adalah ikhtiar kecil kami dalam mewujudkan impian besar Darul Hikam untuk menjadi perwujudan dari khairu ummah, umat terbaik, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, khususnya melalui dakwah dan pemberdayaan umat. Ya, hatur nuhun tadi sudah menampilkan. Begitulah teman-teman semuanya yang sudah melihat ya video tentang Pasca Sarjana Unisba dan juga DPO Darul Hikam. Setelah ini, mari kita sambut MC kita kepada Pak Panji Adam. Kami persilahkan untuk dapat memandu acara. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Kang Faisal, punten, suara saya terdengar? Siap. Alhamdulillah terdengar, Pak Panji, mantap. Ya, baik. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim untuk kita sama-sama bertolabul ilmi dalam acara Bisyar, yaitu bincang-bincang ekonomi syariah bersama Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati, SHMH. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara-acara berikutnya, ada beberapa hal yang harus saya informasikan terkait dengan agenda pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas topik yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mengenal ekonomi syariah. Dan sebelum kita lanjut, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu para audiens yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang sudah join atau gabung di Zoom ini sekitar 217 ya. 217 peserta dari berapa Kang Faisal total keseluruhan? Sekitar ada 450. Oh, 450 ya. Jadi setengahnya alhamdulillah sudah bisa bergabung ya untuk kita sama-sama bersilaturahim. Ada dari kalangan akademisi, mungkin para dosen ya, tenaga pengajar dan praktisi, hakim mungkin dan sebagainya. Kemudian juga ada teman-teman dari mahasiswa ya, baik dari Unisba atau di luar Unisba mungkin ya, yang tidak bisa saya sapa satu persatu karena memang cukup banyak peserta pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal. Pertama, mohon untuk Ibu Bapak dan teman-teman peserta sekalian untuk mengaktifkan atau meng-on-kan videonya beserta menggunakan
background yang sudah di-share oleh panitia. Silakan bisa dipergunakan terlebih dahulu. Kemudian, sebelum kita lanjut ke acara materi serta diskusi malam hari ini, kita akan mulai terlebih dahulu dengan kita sama-sama bertilawah untuk membaca ayat-ayat yang relevan dengan kajian atau fokus tema malam hari ini. Jadi Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian bisa membuka mushaf Al-Qur'annya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan 2 ayat dari 2 surah. Yang pertama kita akan sama-sama bertilawah membaca surah Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 30, dan surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Jadi teknisnya kita akan sama-sama ya bertilawah. Jadi mungkin kita akan sama-sama membacakan terlebih dahulu ya untuk surah Al-Baqarah ayat 30-nya. Mangga dipersilakan untuk dibuka mushaf Al-Qur'annya, dan di layar juga sudah ditampilkan ya ayatnya. Kita baca sama-sama, Kang Faisal, berarti kita di-unmute semuanya ya. Kang Faisal, ini semuanya untuk tidak unmute kan? Ya, mangga. Di-unmute sama host aja semuanya. Baik, kita sama-sama ya untuk terlebih dahulu bertilawah membaca semua. surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30. Mangga Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian bisa kita sama-sama sambil kita buka mushaf Al-Qur'annya. Kita mulai dari isti'azah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yahdiku fiha wa yahdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la Kemudian kita lanjutkan untuk membaca surah Al-Qasas, ya, surah ke-28 ayat 77. Surah ke-28, silahkan. Surah Al-Qasas ayat 77. Mungkin bisa ditampilkan juga ya di layar. Baik, kita akan mulai bersama-sama membaca surah Al-Qasas ayat 77.
Mic-nya belum hidup Kang Panji. Oke. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah barusan kita sudah sama-sama bertilawah membaca dua surah dan dari dua ayat ya, dari surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 yang mana insya Allah pada kesempatan malam kali ini salah satu kajian kita akan merujuk ke dua surah tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian untuk mengisi pretest ya yang nanti akan disediakan oleh panitia ya. Dan nanti di sebelum akhir acara pun setelah pemaparan materi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian untuk mengisi diharapkan untuk mengisi protesnya ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan sambutan dari guru kita Ibu Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati SHMH. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji dan semua. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah, Prof. Sehat. Gimana kabarnya, Prof? Bisa bertemu ini dengan para alumni ya, rekan sejawat, kolega, sahabat. Alhamdulillah. Iya, terima kasih, Prof. Sebelum guru kita, Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati SHMH memberikan sambutannya, sedikit saya bacakan biodata atau profil beliau. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan alhamdulillah sekarang beliau diamanahi sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum Unisba, dan beliau pun merupakan Direktur DPU Darul Hikam, dan sekarang beliau diamanahi sebagai guru besar ya Fakultas Hukum dengan konsentrasi ilmu hukum ekonomi syariah. Banyak sekali ya karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Prof. Neni ini, baik dalam bentuk buku atau jurnal, baik nasional atau internasional, yang nanti Ibu Bapak atau teman-teman sekalian bisa melihat di Google Scholar punya beliau ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami aturkan kepada Profesor Dr. Neni Sri Imaniati SHMH untuk memberikan sambutan. Mangga, Prof. Terima kasih Pak Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat, ini penggerak ekonomi syariah yang berbahagia. Amin. Malam, Prof. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nagfiruhu min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan nikmatnya, taufik, hidayah kepada kita sekalian. Zat yang telah menjadikan kita umat Islam sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Zat yang telah menciptakan sistem yang terbaik, termasuk di dalamnya adalah sistem ekonomi yang kita kenal dengan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa risalah Allah uswah hasanah untuk kita semua dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas, dalam transaksi kegiatan ekonomi. Sahabat penggerak ekonomi syariah yang berbahagia, saya atas nama Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unisba dan Direktorat Dakwah Pemberdayaan Umat merasa berbahagia sekali bisa bersilaturahim ini dengan para sahabat, kolega, ada juga mungkin yang sekarang statusnya masih menjadi mahasiswa saya, baik di S1, Magister Ilmu Hukum, di Magister Notariat di Pasca Unisba, di program Doktor Ilmu Hukum. Juga ada juga alumni yang sekarang sudah menjadi kolega sama-sama dengan saya, ya, penggerak ekonomi syariah, penggiat ekonomi syariah, atau yang berniat ya ingin sekali mengkaji mengenai ekonomi syariah. Dan tentu saja saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Ini luar biasa, pesertanya dari berbagai strata pendidikan, dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai profesi, dan semuanya insya Allah niatnya sama, taklim untuk mengkaji ekonomi syariah. Sahabat penggerak ekonomi syariah, insya Allah kita akan setiap Selasa malam bertemu dengan saya dalam program Bistar, Bincang Ekonomi Syariah, bersama kolega saya yang nanti menjadi narasumber. Jadi insya Allah saya akan hadir di rumah para sahabat, menyapa para sahabat, berbincang dengan para sahabat untuk mengkaji ekonomi syariah. Sebagaimana dimaklumi bahwa ekonomi syariah itu saat ini tengah direduksi, lebih banyak fokus kepada keuangan syariah. Namun demikian dalam perkembangannya bisnis ekonomi syariah berkembang luar biasa baik secara internasional maupun nasional. Dan ternyata terbukti bahwa ekonomi syariah dengan prinsipnya keadilan dan transparansi terbukti memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu terutama di Indonesia, kita lihat pada masa krisis ekonomi tahun 1988 dan saat ini pun ketika kita tengah dilanda COVID-19. Ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah, itu relatif lebih stabil dibanding dengan lembaga keuangan konvensional. Demikian halnya juga ekonomi syariah yang bersifat filantropis justru ini terbukti menjadi penguat, menjadi daya tahan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga ekonomi syariah, terutama perbankan syariah, tidak menghadapi shock pada saat kondisi seperti ini. Sahabat penggerak ekonomi syariah yang berbahagia, walaupun perkembangan ekonomi syariah secara internasional menunjukkan perkembangan yang cukup besar, khusus bagi Indonesia kita masih perlu berjuang keras karena baik market perbankan syariah atau keuangan syariah kita masih tertinggal di negara lain. Misalnya negara tetangga kita Malaysia yang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit dibanding dengan Indonesia yang sudah berdasarkan data adalah mayoritas beragama Islam. Padahal potensi ekonomi umat, padahal potensi zakat, infak, sedekah itu sangat luar biasa, tapi dari hasilnya belum optimal. Oleh karena itu saya sangat apresiasi di mana sahabat
syariah. Mudah-mudahan kita menjadi penggiat, menjadi penggerak ekonomi syariah. Seperti dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah ya nasib suatu umat jika kita tidak merubahnya. Oleh karena itu mudah-mudahan ikhtiar kecil kita ini bisa bermanfaat untuk umat. Sahabat penggerak ekonomi syariah yang berbahagia, tentu saja dengan diawalinya kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ini para narasumber juga dari berbagai profesi, ada dosen, ada praktisi perbankan syariah, ada notaris, ada ya juga yang berkiprah di peradilan agama, ada juga pengusaha startup, ada juga di aktivis Bani, ini luar biasa, yang berkenan untuk bincang-bincang untuk share tentang ekonomi syariah. Sahabat penggerak ekonomi syariah yang berbahagia, kami harapkan karena ini kegiatan ini, taklim ini insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang lama, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita istiqomah melaksanakan kegiatan ini. Juga sistem kita, pembelajaran kita berbeda seperti katakanlah seminar, atau lainnya. Jadi kita diharapkan kita sangat nanti berlangsung interaktif, kita juga aktif, termasuk seperti tadi kita diawali biasanya kita hanya mendengarkan saja pada waktu qiraah, tapi kita tapi untuk kegiatan ini kita malah bersama-sama membacanya. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan, juga kepada tim yang telah merencanakan dan mengarrange kegiatan ini. Ada Kang Faisal, Pak Panji, Kang Yogi, Teh Sifa, Teh Dia, dan tentu saja para narasumber yang memberikan support untuk kegiatan ini. Dan kami mohon saran dan masukannya silakan di chat saja jika ada saran dan masukan untuk perbaikan. Barangkali Teh Diat bisa ditayangkan para narasumber yang nanti selama 6 bulan ini akan bergiliran sharing dalam forum ini. Namun insya Allah mohon doanya dari semua. Untuk saya sendiri insya Allah setiap Selasa malam saya akan bertemu dengan para sahabat semua. Ini insya Allah narasumber yang nanti akan menyampaikan topik-topik yang telah kita susun. Bapak Dr. Haji Tatah Fatur Rahman SHMH, Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah, Dr. Randa MHum, Bapak Dr. Dodi Ananta Rifandi SH, kemudian Bapak Dr. Asep Rozali SHMH, Bapak Dr. Hermansyah SHMH, Bapak Dr. Sandi Rizky Febriandi LCMA, kemudian Bapak Jejen Hendar SHMH, Bapak Faisal M. Sahari Alwi SIKOM, kemudian Pak Yogi Arif Susanto SH, kemudian Bapak ini ya, Bapak atau Teteh karena masih muda, Silva Zulfa Zakia SSY ME. Sudah ya semua ya, sudah dipanggil, tidak ada yang terlewat. Nah, insya Allah mohon doanya supaya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan niat kita insya Allah bertolabul ilmi dan juga bersilaturahim sehingga apapun yang kita laksanakan semuanya bernilai ibadah. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Neni yang telah memberikan sambutan untuk acara malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita akan memulai kajian kita serta diskusi kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah, DRA MHum. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Dr. Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji semuanya. Gimana? Sehat Bu Neneng? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, baik Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum narasumber memaparkan materi pada kesempatan malam kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan biodata narasumber pada kesempatan malam kali ini. Nama lengkap Dr. Neneng Nur Hasanah, DRA MHum, ID Scopusnya
adalah 572022525566 dan ID SINDA-nya 6119474. Pekerjaan dosen tetap Universitas Islam Bandung. Pendidikan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan S3 Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jabatan sekarang sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung. Kemudian organisasi profesi, beliau aktif sebagai Ketua Umum Majelis Taklim Ekonomi Syariah, anggota Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Chief Editor dan Reviewer Jurnal Amwaluna Fakultas Syariah, dan sebagainya. Banyak sekali ya karya-karya ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Ibu Dr. Neneng, baik dalam bentuk buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Di antara buku yang sudah terbit adalah buku Metodologi Studi Islam tahun 2018, Hukum Perbankan Syariah tahun 2017, Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah tahun 2017. Kalau tidak salah sekarang revisi yang kedua ya, Ibu Dr. Neneng, untuk buku yang Hukum Pengawasan Perbankan Syariah. Kemudian Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam tahun 2016, dan Mudorobah dalam Teori dan Praktek tahun 2015. Baik, untuk mempersingkat waktu, namun sebelum pemateri menyampaikan pemaparan materinya, saya ingatkan terlebih dahulu pada hadirin, ibu, bapak, teman-teman peserta untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di kolom chat. Silakan untuk diisi terlebih dahulu absensinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Dr. Neneng untuk memaparkan materinya. Durasinya sekitar 30 menit. Nanti sisanya kita akan diskusi tanya jawab. Mangga Ibu Dr. Neneng. Baik, terima kasih Pak Panji. Terima kasih juga Prof. Neni dan tim ya, dan juga rekan-rekan yang lain ya yang mendukung acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersama-sama di kesempatan malam ini ya, bertemu untuk sama-sama. Tadi Prof. Neni sudah menjelaskan. Mudah-mudahan kita termasuk pegiat ekonomi syariah ya, mensupport, mendorong ya supaya hukum Islam ya, syariat Islam di bidang muamalah khususnya di bidang ekonomi ini terus berkembang ya, terus bukan hanya diminati keilmuannya tetapi juga dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi perdana barangkali di acara Bincang Ekonomi Syariah ini. Temanya, Pak Panji, bisa di-share ya materinya? Atau? Ya Bu, sebentar Bu. Nah, materi awal ini kita berbicara hal-hal yang sangat mendasar barangkali terkait dengan ekonomi syariah. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Panji di awal pertemuan bahwa peserta kita kali ini dari berbagai kalangan, alhamdulillah ya. Ada juga Prof. Neni ini dari Majelis Taklim Ekonomi Syariah juga, ya, ibu-ibu pegiat ekonomi syariah. Alhamdulillah. Ada yang usianya sudah
di atas 70 tahun tetapi masih semangat, luar Masya biasa ya. Allah. Nin ya, Nin Nunung ada nggak? Mudah-mudahan nih saya sapa ini. Alhamdulillah ya, udah apa namanya, masih semangat gitu ya. Hadir Bu, Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, beberapa hal yang barangkali perlu diluruskan dulu terkait dengan ekonomi syariah hari ini adalah terkait dengan istilah. Ada sistem ekonomi, ada hukum ekonomi, gitu ya. Islam tentu saja ya, ada sistem ekonomi Islam, ada hukum ekonomi Islam, ada ekonomi Islam. Nah, ini tentu saja di dalam prakteknya ini ada apa namanya, ada beberapa perbedaan ya yang harus kita pahami. Kalau kita bicara sistem, next ya Pak Panji. Ya, kalau kita bicara sistem itu kan bicara apa namanya, hal yang sifatnya keseluruhan ya, yang apa namanya tersusun dalam satu tatanan, tetapi merujuk pada tujuan yang sama. Jadi kalau bicara sistem itu kita bicara banyak hal, banyak bagian-bagian gitu ya, satu sama lain terpisah-pisah gitu dalam bagian-bagiannya, tetapi memiliki tujuan. Ke-ended kayaknya. Suaranya nggak kedengeran. Bu Dr. Neneng masih hadir? Ibu Dr. Neneng masih hadir? Katanya terputus sebentar. Ke-mute, Kang Panji, ke-mute itu. Oh iya, iya Pak Sep, enggak? Bu Neng? Mohon maaf barusan Ya. keluar sebentar, mungkin koneksinya kurang bagus. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara soal sistem ekonomi, gitu ya, termasuk bicara sistem ekonomi Islam, berarti kita bicara hal yang luas, gitu ya. Termasuk di dalamnya nanti bicara soal ideologi, gitu ya. Inilah ketika bicara sistem ekonomi inilah kita tidak bisa nanti melepaskan bicara ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini dari sisi ideologi ya, atau dari sisi akidah atau dari sisi keimanan. Jadi bicara ekonomi nanti tidak bisa terpisah dari sisi ajaran akidah kalau dalam ajaran Islam atau dari sisi ideologi. Nah, hukum ekonomi Islam itu nanti bicara bagian dari sistem ekonomi Islam ya, yang khusus bicara tentang kaidah-kaidah ya, putusan-putusan hukum gitu ya, aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Halo, apakah suara saya terdengar? Ada, Pak Panji, Bu. khawatirnya suaranya terputus-putus. Halo. Ada ya? Ada ya? Ada Baik. suaranya Bu Dokter. Suaranya Baik. jelas. Nah, next saja Pak Panji, next saja, next Pak Panji. Pak Panji, ya baik. Oleh karena itu tadi ketika bicara ekonomi Islam ini, mudah-mudahan kita tadi bisa memahami bahwa ada beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu supaya kita memahami gitu ketika bicara ekonomi Islam gitu ya, itu tidak bisa terlepas dari sistem secara keseluruhan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu tadi sekali lagi bahwa ketika bicara ekonomi Islam kita tidak bisa terlepas dari ajaran Islam itu sendiri yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Kegiatan ekonomi sendiri nanti kita akan temukan ya. Jadi ketika kita bicara Islam ya,
sebenarnya untuk simpelnya, untuk mudahnya gitu ya, ya kita mengacu kepada pengertian ekonomi yang sudah ada sekarang. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan karena ada istilah sendiri ya untuk ekonomi dalam Islam itu sendiri, apa yang dikenal dengan iktisad misalnya ya. Nah, walaupun demikian kalau kita mengenal ya selama ini ekonomi ini adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya ya dalam pengertian yang sederhana, ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah tadi sama gitu ya, pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup, hanya nanti nilai-nilai yang menjadi rujukannya adalah wahyu. Ya, dalam hal ini adalah Quran dan hadis ya dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian nanti juga dijelaskan dengan sumber tambahan yaitu ijtihad gitu ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi sekarang ya ekonomi syariah sekarang bahan kajiannya kita tidak akan jauh dari bicara soal ilmu ekonomi yang sudah berkembang saat ini. Hanya saja tadi perbedaan yang paling mencolok, yang paling jelas gitu ya adalah yang menjadi sumber rujukannya. Nah, oleh karena itulah kita menemukan istilah ekonomi ini ya di dalam kata iktisad ya. Dalam kata iktisad ini sendiri kita nanti menemukan bahwa ternyata memang kajian ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam ini ya ada perbedaan dengan ekonomi konvensional yang selama ini kita kenal gitu ya. Kata iktisad sendiri misalnya ya di antara maknanya adalah lurus ya seimbang adil gitu ya. Oleh karena itu nanti kajian-kajian ekonomi syariah secara filosofis yaitu mengacu kepada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan, baik adil atau seimbang antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, antara kepentingan umum dan kepentingan individu ya. Semuanya mengacu kepada keadilan atau keseimbangan. Ini bisa kita temukan ya makna iktisad sebagai yang artinya lurus itu kita bisa temukan misalnya di dalam ayat Al-Qur'an An-Nahl ayat 19. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Ya. Di sini Allah menjelaskan dan hak Allah menerangkan tentang tadi qasdus sabil ya. Jalan ini makna qasdu gitu ya. Tadi isod itu berasal dari kata-kata qobs dan dal ya yang artinya adalah lurus begitu ya. Nah, inilah nanti kita baru dengan dasar inilah kita nanti akan menemukan bahwa ketika kita mempelajari ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya, pijakannya gitu ya adalah tadi nilai-nilai yang sangat universal yaitu tentang keadilan, tentang keseimbangan, tentang ketidakberlebihan gitu ya, tidak boros tapi juga tidak kikir gitu kan. Tidak cenderung kepada dunia tapi juga tadi melupakan akhirat. Sebaliknya ya hanya berpikir akhirat tetapi melupakan dunia. Ini yang tadi baca ya oleh kita semua ya itu di dalam Al-Qasas tadi ya Allah tadi kita semua tadi membaca ayat itu. Nah, itu antaranya adalah landasan Al-Qur'an ya yang menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu adalah keadilan atau keseimbangan. Ini salah satunya penjelasannya ada di dalam surat Al-Qasas ini gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya seimbang ya, memikirkan, mengikhtiarkan antara kehidupan dunia dan akhirat gitu ya. Inilah yang menjadi dasar dan pembeda yang cukup signifikan antara ekonomi Islam dengan ekonomi. Nah, next Pak Panji.
Next Pak Panji. Ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, dari tadi ayat yang kita baca juga ya, ayat pertama yang kita baca bersama-sama ada di surat Al-Baqarah ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Nah, ayat ini mengisyaratkan juga kepada kita gitu ya tentang masih yang sebelumnya dulu Pak Panji, masih tadi yang ekonomi rabani dan ekonomi ihsan. Slide-nya tolong kembali ke sebelumnya Pak Panji. Nah, ini ya. Nah, jadi ayat yang tadi kita baca bersama-sama ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah ya. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ekonomi syariah ini ya salah satu sifat dasarnya adalah mengandung nilai-nilai ilahiyah. Itu sebabnya ekonomi Islam disebut dengan ekonomi rabbani ya, ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai ilahi. Ya, jadi ketika manusia melakukan aktivitas hidup sehari-hari, kemudian dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maka Allah juga membimbing untuk melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa manusia ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah kita ya, sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengurus alam semesta raya ini dan semuanya ya, sumber daya alam termasuk juga pengelolaan sumber daya manusia nanti dikelola semuanya untuk kepentingan manusia. Dan tadi berpijak kepada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan antara dunia akhirat, antara jasmani dan rohani, antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Nah, semuanya mengacu berpijak pada nilai-nilai ilahiyah ya, yang di dalam akidah, dalam ajaran akidah itu bertumpu pada prinsip tauhid. Ya, maka nanti kita akan temukan salah satu prinsip dari ekonomi syariah itu adalah tauhid. Kenapa? Karena memang semua aktivitas bagi seorang muslim itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Termasuk ketika kita melakukan aktivitas ekonomi. Semuanya harus diorientasikan pada ibadah. Pada ibadah. Pada ta'abud kita kepada Allah. Nah, termasuk kegiatan ekonomi, termasuk ketika kita mencari kehidupan ma'isyah untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi. Semuanya harus berorientasi kepada ibadah. Apa makna ibadah tadi? Makna ibadah itu adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi ketika Allah mengatakan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita melakukan aktivitas ekonomi juga tadi sama semata-mata karena taat kita kepada Allah. Karena tunduk patuh kita kepada Allah dengan keyakinan Allah lah yang tahu ya kepentingan, kebutuhan kita sebagai manusia. Gitu ya, sehingga kita perlu mentaatinya ya, dan keluar dari ketaatan itu adalah kerusakan, hal yang akan merusak kita sendiri. Gitu. Itulah makna ibadah. Oleh karena itu ada dua syarat supaya aktivitas kita bernilai ibadah, termasuk aktivitas ekonomi. Pertama, niatnya harus karena Allah, ya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budu din. Ya, harus ikhlas, mukhlis, semata-mata karena Allah. Maksudnya apa karena Allah itu? Kita melakukan aktivitas ekonomi itu karena memang diperintahkan oleh Allah. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita memenuhi hajat hidup kita yang lain. Itu semuanya karena diperintah Allah. Jadi kalau sekarang umat Islam menyadari, misalnya sholat, saum itu adalah ibadah, seharusnya melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dari mulai hal yang sederhana tadi, makan, minum, kemudian tadi lebih serius ya, misalnya melakukan aktivitas bisnis, itu semua juga harus didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Kepada tadi kesadaran bahwa ini semua diperintah oleh Allah. Nah, hanya mungkin ini yang belum populer di kalangan kita. Kalau saum
Ya, kita kalau ditanya kenapa kita saum, rata-rata kita menjawab ya ibadah, diperintah Allah gitu, untuk ibadah karena diperintah Allah. Tapi ketika ditanya makan, banyak mahasiswa saya kalau ditanya kenapa makan, jawabannya pasti karena lapar. Kenapa minum? Karena haus. Ya, termasuk mohon maaf ya, kenapa menikah? Ya karena sudah kebelat harus menikah. Nah, sehingga niat-niat seperti ini merusak nilai ibadah. Karena seharusnya bagi seorang muslim, qabla kulli syai'in isyhadu bi anna muslimun. Sebelum melakukan apapun bagi seorang muslim itu tadi harus ingat gitu, isyhadu, harus kita sadar dan mempersaksikan diri bahwa kita seorang muslim yang memang apa yang akan kita lakukan itu diperintah Allah. Termasuk kita ketika tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam aktivitas ekonomi misalnya menjauhi riba. Itu semua dengan kesadaran bahwa itu dilarang oleh Allah. Jadi pertama itu yang harus dibangun ya. Bahwa apa yang kita lakukan dalam aktivitas ekonomi itu memang diperintah Allah. Gitu. Nah tadi ayat-ayat, oleh karena ini bagus sekali kalau di dalam kegiatan ini dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Supaya tadi dalam Al-Quran. Bukan hanya saum saja yang diperintahkan oleh Allah. Kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan hanya saum saja sehingga kita menyadari itu ibadah. Itu ketaatan kita kepada perintah Allah. Makan juga sama. Kulu wasrobu wala tusrifu gitu ya. Ada ayat yang memerintahkan kita untuk makan. Sehingga kalau kita tidak makan sama juga dengan saum. Kalau kita tidak saum di bulan Ramadan, berdosa juga gitu. Karena makan itu diperintah. Juga minum. Nah, inilah barangkali yang harus kita bangun bersama-sama tentang pemahaman terhadap ekonomi syariah ya, di antaranya sifat-sifat dasarnya ini adalah ekonomi rabbani, ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Maksudnya tadi bahwa semua aktivitas kita ini semua berpijak dari Allah. Ya, la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini nanti akan melahirkan sikap yang luar biasa gitu ya bagi seorang muslim. Jadi ini juga nanti yang akan memperlihatkan perbedaan dari aktivitas kita sebagai seorang muslim ketika melakukan aktivitas ekonomi gitu ya dengan apa yang bukan muslim gitu ya, bahwa ketika kita berbisnis gitu ya, ini tidak lepas dari Allah. Suaranya hilang. Ibu Dokter Neneng masih bergabung atau jaringannya hilang ya? Artinya jaringannya hilang, Pak. Hilang ya. Baik, sambil nanti Ibu Yang Dokter meninggal kemarin itu bapaknya Teh Yati, Pak. Yang meninggal kemarin. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum dilanjutkan, mohon untuk mengisi polling terlebih dahulu, ya. Dan nanti untuk pengisian absensi bisa diakhirkan. Jadi dipersilakan untuk mengisi polling terlebih dahulu. Serta bagi Ibu Bapak, teman-teman hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa melalui kolom chat atau nanti bisa berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Jadi untuk diskusi pertanyaan. Mohon maaf Pak Panji, tadi keluar lagi. Oh iya, Ibu Dokter Neneng. Mangga, silakan. Mohon maaf tadi terlempar lagi dari arena. Ini tidak stabil barangkali ya internetnya. Jadi tadi keluar masuk, mohon maaf ya. Nah, ini alhamdulillah sudah langsung masuk lagi nih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan barangkali ya.
sahabat semua. Untuk selanjutnya tadi sifat dasar ekonomi syariah juga selain ekonomi rabani disebut juga ekonomi insani. Kenapa? Karena semua ajaran-ajaran kebutuhan manusia, makan, minum, sandang, pangan, papan misalnya ya. Kemudian untuk memperolehnya kita melakukan berbagai aktivitas termasuk misalnya nanti aktivitas bisnis. Semua nilai-nilai, semua aturan-aturannya itu tidak bertentangan dengan fitrah-fitrah insaniyah gitu dah. Dan semuanya ditujukan kepada kesejahteraan, kemakmuran manusia gitu ya. Kalau kita mencoba menelisik ya, misalnya kita temukan misalnya salah satu nilai ya yang ada di dalam ekonomi syariah ini, misalnya hal yang sederhana saja tentang makan ya atau tentang minum. Ya. Ada hadis Rasulullah yang menuntun kepada kita, ya la tashrab qa'iman, la ta'kul qa'iman. Jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri gitu ya. Nah, ini semua ternyata sesuai dengan fitrah-fitrah penciptaan kita manusia. Ya, dari sisi fisik, dari sisi biologis, ternyata cara kita minum, cara kita makan ya, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an kan dijelaskan wala tusyrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena ketika kita berlebih-lebihan, ketika kita tadi bahkan dalam hal yang sepertinya sederhana, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu ternyata akan mengakibatkan ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan yang akan terjadi di dalam tubuh kita, gitu ya. Menurut dari sisi medis ya, minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri ternyata itu akan berpengaruh kepada kesehatan ginjal misalnya. Nah ini salah satu ciri atau sifat ekonomi Islam ini yang menunjukkan kesesuaiannya dengan fitrah-fitrah insaniyah ya, berlebih-lebihan ya. Oleh karena itulah selain halalan juga harus thayyiban misalnya di dalam konsumsi ya, dalam prinsip-prinsip konsumsi nanti kita temukan beberapa nilai-nilai tentang halal, tentang thayyibah misalnya. Ini semua mengarah kepada keseimbangan ya. Yang harus tercipta ya dalam diri seorang manusia begitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan ekonomi insani. Next Pak Panji, mungkin ini terakhir, untuk selanjutnya kita nanti bisa diskusi saja ya Pak Panji. Nah ini kalau kita lihat tujuan ekonomi Islam ya, kita di dalam Al-Quran banyak menemukan kata-kata yang merujuk kepada kata-kata fallah ya. Ulaika humul muflihun misalnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun kita akan temukan qad aflahal mu'minun ya. Kata-katanya aflaha, fallah juga ya. Oleh karena itu para ekonom muslim merumuskan tujuan dari ekonomi Islam ini adalah untuk mencapai fallah ya, keberuntungan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di samping tentu saja tadi menciptakan keadilan gitu ya di dalam masyarakat. Nah, yang sesuai dengan nanti maqasidus syariah. Ya, dengan fallah ini gitu ya, dengan keseimbangan ya, keberuntungan, keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran yang seimbang ini antara dunia dan akhirat gitu ya, kebaikan antara jasmani dan rohani gitu ya, keselamatan dunia dan akhirat, kemudian juga ada keseimbangan keadilan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini semua akan menghantarkan kepada sebuah kesesuaian ya, kita akan temukan dalam kesesuaian perintah untuk kita semua di dalam berdoa ya. Kita diajarkan untuk berdoa itu kan Rabbana atina fid dunya ajaran Islam itu termasuk ajaran ekonominya
rujuk kepada falah tadi yang seimbang antara dunia akhirat, jasmani rohani, dan kepentingan individu maupun akhirat. Temuan perdama ini insya Allah mungkin nanti dalam bentuk diskusi bisa kita kembangkan lebih lanjut gitu ya. Tetapi hal yang penting ya, mungkin satu lagi Pak Panji ya, prinsip-prinsip mungkin ini penting ya untuk mengawal ya diskusi kita selanjutnya itu semuanya kan akan merujuk pada nilai-nilai dasar yang kita bicarakan hari ini. Nah ini, jadi ini kita akan temukan implikasinya kepada prinsip kepemilikan harta ya di dalam ekonomi Islam ya. Ada prinsip istikhlaf ya, kepemilikan yang bersumber ya, atau kepemilikan mutlak itu adalah ada pada Allah. Sementara kepemilikan manusia itu sifatnya hanya relatif ya, dan semata-mata memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu banyak ayat yang mengemukakan tentang itu. Bahwa seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini adalah semuanya milik Allah. Ya. Lalu bagaimana ketika kita memiliki harta? Ya, itu adalah amanah dari Allah. Tadi ada kaitannya juga dengan ayat awal yang kita baca ya di surat Al-Baqarah tadi. Kita adalah khalifatullah fil ard. Ya, kita ini adalah wakil Allah di muka bumi untuk mengelola seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Wasakhkhara ma fis samawati wal ard. Allah perintahkan kemudian kepada kita untuk mengelola ya kan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kepentingan manusia dan makhluk yang ada di dalamnya. Ya, sementara kepemilikannya itu sendiri milik Allah. Oleh karena itulah ketika terjadi sesuatu dengan harta kita, kita sama dengan kehilangan nyawa gitu ya, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rojiun gitu. Ini terkait harta juga, karena tadi prinsip tauhid ini, prinsip la ilaha illallah, itu salah satu konsekuensinya adalah pada konsep kepemilikan harta itu ada pada Allah secara mutlak. Kita hanya relatif saja, kita hanya amanah saja, menjalankan sesuai dengan yang diamanahkan Allah. Oleh karena itu nanti muncullah nanti di dalam konsumsi, misalnya ketika kita mengkonsumsi ada yang halal, gitu, ada yang haram, ya bahkan ada yang thayyib, ada yang tidak. Ya, nah ini Allah kemudian memberikan arahan-arahan kepada kita dan kita harus tadi dalam rangka ibadah itu harus taat dengan keyakinan bahwa semua ini adalah untuk kepentingan kita, bukan beban-beban gitu ya, bukan aduh di dalam ajaran Islam itu segala temenang gitu, padahal yang haram juga susah gitu kan. Ini banyak larangannya. Tidak akan ada ucapan seperti itu bagi seorang muslim yang tadi memahami prinsip tauhid ini. Ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang patut ditaati termasuk dalam aktivitas ekonomi kecuali Allah. Kenapa? Karena seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Ya, dan kalau Allah menghendaki kapanpun bisa dicabut gitu ya dari kita. Nah, kemudian tadi inilah kemudian melahirkan ya, ketika kita bicara ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu akan terikat dengan ajaran akidah, ajaran tentang keimanan yang sumbernya pada tauhid tadi. Ya, ajaran tentang syariah, aturan-aturan tentang baik dan buruk, gitu ya. Seringkali kita di dalam kehidupan berekonomi mungkin ada nilai-nilai yang standar tentang baik dan buruk, tetapi banyak juga yang berbeda. Kenapa? Karena ajaran akhlak bersumber pada wahyu. Ya, misalnya ketika kita melakukan transaksi, gitu ya. Menurut pandangan ekonomi secara konvensional mungkin baik-baik saja kalau putus lagi, Kang Pak Panji. Ya, Ibu Dr. Aneh. Masih hadir? Putus ya. Terputus kayaknya, Prof. Jaringannya.
Kalau begitu itu tadi sudah ada pertanyaan, barangkali bisa nanti bisa dicoba dijawab. Kalau Bu Neneng belum gabung, saya juga bisa nanti coba jawabkan. Oh ya, baik Prof. Mungkin karena ini pertanyaannya sangat banyak, kita bisa dibacakan satu persatu dulu, Prof. Boleh. Iya, ini ada pertanyaan pertama dari Ari Asporo, Bandung. Apakah ekonomi syariah sudah diimplementasikan di Indonesia? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Apa saya aja coba dulu jawab ya. Ya, Prof. Ibu Neneng karena ada gangguan. Kang Ari ya, Ari Asgoro dari Bandung. Terima kasih, ini saya memberikan apresiasi ya. Ini para sahabat sudah aktif ya mengajukan pertanyaan dan sharing. Pertanyaan dari Kang Ari, apakah ekonomi syariah sudah diimplementasikan di Indonesia? Nah, ini bisa cerita, kita bisa panjang ya Kang Ari ya, setback kita ke belakang, bagaimana bangsa Indonesia sebelum datang penjajahan. Ya, sebelum datang penjajahan, sebelum kita dijajah oleh Belanda, ya, itu ajaran Islam itu sudah dilaksanakan ya di berbagai kerajaan yang di wilayah ya kerajaan-kerajaan Islam itu sudah dilaksanakan. Nah, termasuk ekonomi syariah. Sehingga kita kenal, kalau di dalam hukum adat kita kenal istilah maro, istilah mertelu, ya itu sebetulnya dari sirkah, dari bagi hasil. Itu sudah berkembang ya di di kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Dan itu mempengaruhi hukum adat. Sehingga tadi ada istilah maro mertelu gitu ya kalau di Sunda itu. Nah, itu adalah prinsip bagi hasil yang dari sirkah kalau pada ekonomi syariah. Jadi sebetulnya itu sudah berkembang. Kemudian kita jangan khawatir berkaitan dengan jual beli. Jual beli juga kan itu dari hukum Islam ya. Ahalallahul bai wa harrama riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi jual beli itu sesuai dengan syariah, ada di dalam syariah Islam. Sewa menyewa juga itu ada. Nah, jadi bicara tentang ekonomi syariah, kita tidak terbatas pada lembaga keuangan. Nah, kalau lembaga keuangan misalnya perbankan, kemudian pasar modal relatif ya itu baru berkembang di tahun 1930-an dan sempat tidak berkembang dan kemudian muncul lagi sekitar tahun 80. Jadi sebetulnya bicara tentang ekonomi syariah itu sangat-sangat luas sehingga sudah berkembang. Kemudian bagaimana juga bicara tentang zakat, infak, sedekah ya, itu termasuk juga dalam koridor ekonomi syariah dan itu sudah dikembangkan. Kalau pertanyaannya bagaimana implementasinya gitu ya. Jadi ekonomi syariah nanti di kajian-kajian berikutnya kita akan bahas bahwa ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas, baik di industri keuangan, industri jasa maupun di bidang produksi dan lain sebagainya. Jadi secara singkatnya barangkali itu ya, cukup nggak nih Pak Panji ya? Nah, ya, jadi secara institusi barulah ekonomi industri keuangan baru. Mohon maaf, Prof. Neni, ya, saya apa-apa masuk terus. Nggak apa-apa Bu Dr. Neneng, kita sharing saja Bu Neng. Jadi karena ini juga sambil mendengarkan sambil menunggu Bu Neneng, saya juga barusan mencoba menjawab ada pertanyaan dari para peserta. Nah, sekarang Bu Neneng sudah gabung lagi. Barangkali Kang Ari sudah cukup? Cukup dulu? Dulu seperti Cukup dulu ya. Jadi sudah berkembang. Nah, nanti tinggal bagaimana kita melihat secara kuantitatif, begitu ya, secara kuantitatif. Sebagaimana sekarang sudah berkembang makanan halal ya. Kemudian kita sudah berkembang fashion, wisata halal ya, travel dan lain sebagainya. Itu sudah berkembang. Berkaitan dengan data kuantitatif
relatif kita bisa lihat. Gitu Bu Neneng, tadi ada yang menanyakan apakah ekonomi syariah sudah diimplementasikan di Indonesia, dan tadi saya jawab kalau dari sejarah kita gitu ya, sebelum penjajahan Belanda datang itu kan ekonomi syariah sudah berkembang. Kemudian itu juga hanya sebagai institusi lembaga keuangan relatif baru berkembang tahun 80-an dengan perbankan syariahnya, pasar modal dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat ekonomi secara luas sebetulnya itu sudah berkembang, sudah dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Itu mungkin saya serahkan dulu ke Ibu Neneng. Barangkali Bu Neneng ada yang masih belum materi mungkin yang akan disampaikan, silakan. Ya betul tadi Prof ya, mungkin tadi mungkin harus langsung ke bincang-bincang saja ya. Jadi ada di chat juga ini beberapa pertanyaan menarik juga gitu ya, tetapi intinya sebenarnya ya materi dasar pada hari ini yang ingin disampaikan adalah bahwa ekonomi syariah itu tadi berpijak pada nilai-nilai ilahi dan insani ya. Oleh karena itu ketika di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita ya, karena kan masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim gitu ya, mayoritas kan Muslim ya. Nah hanya barangkali tadi ketika ada tadi pertanyaan apakah sudah terlaksana di dalam kehidupan sehari-hari, nah sebenarnya tadi sudah banyak yang terlaksana. Ya, tetapi di antara masyarakat Muslim ini kan di dalam prakteknya itu ada yang mempraktekkan tapi tidak menyadari bahwa itu sesungguhnya secara keilmuan merupakan nilai-nilai yang ada atau yang merupakan tuntunan ya di dalam ajaran Islam sendiri yang bersumber pada Quran dan Hadis ya. Nah, ada juga yang sudah menyadari begitu ya. Nah, termasuk nanti tadi ketika bercampur dengan adat kebiasaan misalnya ya. Nah, adat kebiasaan juga kan tidak seluruhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah gitu. Bahkan ada nanti kaidah yang menjelaskan tentang al-adah muhakamah misalnya ya. Ya karena ada man ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun gitu ya. Ketika kelompok masyarakat muslim memandang satu hal itu baik, maka fa indallahi hasanunnya dalam pandang juga baik. Gitu. Jadi inilah yang barangkali yang meluruskan supaya tadi masyarakat muslim ini melaksanakan aktivitas ekonominya itu betul-betul punya nilai ibadah. Gitu. Kenapa? Karena dimulai dengan ilmu pengetahuan, gitu bahwa apa yang dilakukannya itu karena Allah. Maksudnya karena Allah itu apa? Memang ada perintah Allahnya, memang ada tuntunan Allahnya tentang itu. Ya misalnya tadi contohnya yang sederhana tentang makan, tentang minum, ya apalagi tentang tijarah, tentang perdagangan, tentang bisnis, tentang cara-cara kemudian nanti manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya, baik dengan tadi cara berdagang, bertani ya, atau tadi mengelola benda-benda yang ada di alam semesta ini. Nah, tetapi tadi mungkin nilai-nilai yang sudah dilaksanakan di masyarakat ini, ada yang tadi belum disadari bahwa secara keilmuan itu ada gitu di dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan ini penting gitu bagi setiap muslim. Kenapa? Karena tadi aktivitas itu harus punya nilai ibadah, nggak boleh sia-sia. Betapa sudah banyak makanan yang kita makan. Ya berapa kilo kalau di kilo nasi yang sudah masuk ke dalam perut kita, jangan-jangan tidak punya nilai ibadah. Karena kita tidak menyadari bahwa makan itu diperintah Allah. Gitu. Sehingga tadi makan kita karena lapar. Ya, dan begitu kita menghadapi hidangan yang begitu banyak, kita juga tidak mengendalikan diri gitu ya. Tadi tidak memperhatikan peringatan dari Allah tentang wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, sebenarnya ini. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini ya, walaupun tadi kata Prof Neni tidak besar ya, tapi insya Allah ini dengan peserta yang banyak ini juga Prof ini besar ya. Jadi mudah-mudahan tadi mengembalikan tadi kita sebagai kaum muslimin itu untuk beraktivitas ekonomi ini by ilmu gitu, dengan ilmu sehingga kualitas amalnya itu punya kualitas
gitu ya. Kan beda tadi cara makan kita yang karena lapar, ini kan hal sederhana, contoh sederhana saja dalam makan dan minum. Ketika kita makan dan minum itu karena kesadaran bahwa memang Allah perintahkan kok dalam Quran bahwa kita ini harus makan. Dan kalau kita tidak makan, sama dosanya dengan kalau kita tidak saum di bulan Ramadan gitu. Padahal kita mampu tentu saja ya. Nah, jadi ada kesadaran seperti itu. Apalagi ketika kita tadi memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Misalnya tadi ketika mengelola alam semesta ini, ketika melakukan aktivitas konsumsi, ketika melakukan aktivitas produksi, termasuk ketika mendistribusikan harta kita. Cara-cara apa saja yang boleh dilakukan untuk memperoleh harta? Ya. Pengelolaannya harus seperti apa juga? Pendistribusiannya seperti apa? Nanti kan di materi ini juga ada filantropi ya, ada zakat, infak, sedekah. Nah, ini semua kalau didasari oleh kesadaran ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, betapa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan gitu ya, yang ghair mahdho. Ya, yang ghair mahdho. Karena kalau ibadah mahdho itu kan sebenarnya kalau kita mengacu pada rukun Islam sedikit gitu ya. Sholat saja kalau kita hitung yang wajib saja kalau kali 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Dari 24 jam kita hanya 25 menit sholat dalam sehari. Kalau ditambah dengan sunnah, misalnya sholat sunnah, tetap berapa? Sedikit gitu. Aktivitas di luar sholat itu masih lebih banyak. Kita mulai dari bangun tidur, masuk ke toilet misalnya ya, kemudian ke dapur, memasak, itu kan banyak sekali aktivitas ekonomi yang kita lakukan, yang kalau tidak didasari oleh niat karena Allah dan tata caranya juga sesuai dengan tuntunan Allah, betapa ruginya kita. Nah, inilah makanya tadi lawan dari muflihun itu kan, muflih itu kan beruntung, lawan adalah rugi. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak rugi gitu ya. Bahkan na'udzubillah kita termasuk nanti yang muflis ya, yang taflis, yang bangkrut di hadapan Allah. Ya, ketika kita tidak memahami, tidak menjadikan seluruh aktivitas hidup kita ini adalah ibadah. Yang tadi 2 syaratnya, karena Allah niatnya gitu. Karena Allah itu maksudnya apa? Sadar bahwa ini diperintahkan oleh Allah dan ini semua feedbacknya adalah untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua jangan lupa itu tadi adalah sesuai tuntunan Allah ya. Dan untuk aktivitas ekonomi ini yang harus diperhatikan karena bagian dari muamalah adalah larangan. Kalau dalam ibadah kan yang harus diperhatikan perintah. Gitu kan? Al-aslu fil ibadah bahkan atau kif. Diam aja kalau dalam ibadah. Tapi kalau di dalam muamalah justru harus kreatif. Selama tidak ada larangan. Ada larangan baru berhenti, nggak boleh lakukan yang dilarang. Kalau dalam ibadah jangan aktif gitu. Ada perintah baru lakukan, ada contoh dari Nabi baru lakukan. Tapi kalau dalam muamalah lakukan apa saja selama tidak ada larangan. Jadi yang harus diperhatikan adalah larangan. Nah, ini barangkali hal yang mendasar seperti mati lagi, Pak Panji. Iya, sepertinya mati lagi, Prof. Ya, baik. Mungkin untuk berikutnya barangkali ada dari Ibu Bapak peserta, teman-teman sekalian yang akan berdiskusi secara langsung. Assalamualaikum. Bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini menarik sekali, Prof. Sebaiknya karena ini saya lihat di chat sudah banyak pertanyaan, barangkali Bang Panji bisa mengarahkan membaca satu-satu barangkali ya supaya terarah. Sayang sekali pertanyaannya udah banyak tapi belum baru ditanggapi satu tadi oleh Prof Hendy. Ya, jadi saya belum bertanya dulu deh karena pertanyaan yang lain masih banyak yang belum dibahas. Pak Panji, terima kasih Bapak Iman ya. Punten, Prof. Ya, Pak Iman udah jam tepat. Ya, Pak Panji, memang ini subhanallah, Pak. Masya Allah, ini banyak sekali ya pertanyaan ini luar biasa. Insya Allah ini sebetulnya akan menjadi kajian kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tadi saya garis bawahi yang statement terakhir dari Ibu Neneng
bahwa Mohon maaf sekali lagi, Prof. Bu Neng, ini sudah banyak pertanyaan, Bu Neng. Tadi saya garis bawahi ya. Jaringannya bagus sekali di Arca Manik rupanya. Ekonomi konvensional. Ya, Ya, itu iya. Mungkin dalam tadi yang ekonomi tadi kata syariah, Prof yang aktivitas ibadah ya. ekonomi syariah. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sudah banyak aktivitas ekonomi dilakukan oleh umat Islam, sesungguhnya sudah banyak. Karena dalam aktivitas sederhana saja itu sudah kita lakukan sehari-hari, bahkan dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hanya barangkali tinggal mengemasnya saja supaya punya nilai ibadah. Dengan dua syarat tadi, ya, niatnya karena Allah dan tata caranya mengikuti sunan Allah juga ada dalam Quran dan hadis. Termasuk tadi yang Prof contohkan adalah ketika melakukan aktivitas kerjasama. Oke, masih bergabung Bu Neneng? Kelas lagi ya? Halo, iya Prof. Iya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Panji, silakan, ini sudah banyak yang bertanya. Ya. Baik Prof, pertanyaan yang kedua mungkin dari Indra Haryanto ini. Saya pernah mendengar bahwa katanya ekonomi syariah tahan terhadap krisis nih yang melanda di Indonesia bahkan di dunia, survive nih ekonomi syariah. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira bisa dijawab Ibu Dr. Neneng? Halo, Ibu Dr. Neneng? Ya, ya Pak. Yang pertanyaan? Ya, halo. Ya, pertanyaannya, ya, Pak. Kenapa ekonomi syariah ini bisa tahan terhadap krisis baik di Indonesia atau di dunia? Kira-kira kenapa itu alasannya tuh? Iya. Yang paling sederhana barangkali jawabannya karena aktivitas ekonomi syariah ini bertumpu pada aktivitas real ekonomi. Ya, pada aktivitas yang real dengan kemudian tadi batasan-batasan yang juga jelas, gitu ya, membatasi bagaimana ketika mohon maaf kerakusan muncul lahir dari sebagian orang, gitu ya, yang nanti dari rakus itu kan muncullah eksploitasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian tercegah itu di dalam ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah dijalankan maksudnya, gitu ya. Karena tadi bertumpu pada aktivitas ekonomi yang real, gitu ya, dengan aturan-aturan yang juga tadi mencegah terjadinya eksploitasi akibat kerakusan sebagian manusia yang kemudian mengeksploitasi manusia yang lain. Ya, sehingga tadi muncullah ketidakadilan, muncullah kesenjangan begitu. Gitu ya, yang mungkin ya hari ini kan kita merasakan ya kesenjangan ekonomi itu begitu luar biasa gitu ya. Jadi dengan ekonomi itu kan sebenarnya bukan berarti kemiskinan hilang gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengkaji ya bagaimana di zaman Rasulullah atau di zaman masa-masa keberhasilan umat Islam gitu ya ketika mengelola sebuah negara gitu ya, bukan berarti tidak ada kemiskinan begitu, tetapi tadi masyarakat semuanya menyadari gitu ya bahwa harta gitu ya, bahwa harta itu adalah bukan tujuan tapi adalah alat untuk mencapai tujuan. Maka ada fastabiqul khairat terkait dengan harta itu gitu ya. Jadi kemiskinan itu tidak hilang tetapi tidak senjang, tidak jauh begitu ya. Kalau kita membaca sejarah di zaman Nabi misalnya tentang orang yang disebut miskin itu misalnya adalah Ali bin Abi Thalib ya misalnya. Tetapi beliau masih tetap punya rumah ya, bahkan di halaman rumah itu punya sumber air gitu ya. Jadi semiskin-miskinnya itu gitu ya, tadi di zaman Nabi itu tidak seperti yang kita alami sekarang ya, di mana ada orang yang punya banyak rumah yang dia tidak bisa tempat saking banyaknya, bahkan mungkin juga tidak ingat gitu ya berapa banyak rumahnya saking kayaknya. Tetapi di sisi yang lain ada
orang-orang yang apa namanya istilahnya rumah kardus, rumah gerobak gitu ya, kan sangat luar biasa kesenjangannya. Ya, sementara tadi kalau kita bercermin pada zaman Nabi misalnya, ini salah satu saja ya indikasi gitu ya bahwa apa namanya ketika ekonomi berdasarkan Islam itu dijalankan, tadi persoalannya adalah tadi kesenjangan itu tidak terjadi seperti yang kita rasakan sekarang. Abdurrahman bin Auf misalnya yang kita kenal dalam sejarah sebagai orang yang kaya, itu juga kekayaannya kan tidak melebihi APBN negara gitu ya. Jadi karena tadi ada zakat yang harus dikeluarkan ketika seorang muslim mencapai nisab hartanya gitu. Bahkan kata Nabi inna fil mal hakun siwa zakat. Ya, dalam harta seorang muslim itu ada hak orang lain di luar zakat. Jadi nggak berhenti di zakat gitu ya. Seorang muslim, seorang mukmin itu juga akan apa terus ya kalau di dalam surat Al-Ma'arij itu wa fi amwalihim haqqum ma'lum gitu ya. Jadi seorang yang apa namanya di dalam ayat itu dijelaskan apa namanya? Khuliqal insana ya. Apa namanya? Allah menciptakan manusia itu khalu'a ya. Jazua gitu ya. Illal muslim ya, kecuali orang yang sholat dan daimun sholatnya. Kemudian tadi juga orang-orang yang fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang menyadari di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Dan itu bukan hanya zakat saja gitu. Maka tidak akan seorang muslim itu mengeluarkan harta menunggu sampai hartanya mencapai nisab gitu kan. Nah, jadi maka disitulah terjadi perputaran harta ya antara orang kaya tadi dan orang miskin. Nah, inilah yang tadi menyebabkan tadi tahan krisis itu ya. Karena memang sistemnya itu tadi selalu menyeimbangkan gitu kan antara kepentingan individu dan juga berpikir tentang kewajibannya untuk orang lain gitu. Khairukum anfa'um linnas, karena Nabi sebaik-baik kalian itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi disitulah adanya keseimbangan. Jadi tidak seseorang itu kayak nyelengkap sendirian gitu. Sementara yang lainnya tertinggal begitu jauh gitu. Nah ini barangkali yang menyebabkan ekonomi Islam itu akan tahan terhadap badai krisis. Karena tadi dulatun bainal agniya ini tidak akan terjadi. Harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Tidak akan terjadi hal yang seperti ini ketika ekonomi Islam ini dijalankan. Itu barangkali sementara kalau Pak Panji mau menambahkan, Prof Neni juga mangga. Boleh izin bertanya, Bu? Baik, mangga silakan Pak Iman. Ya, assalamualaikum. Menarik. Alhamdulillah. Mengenai ekonomi Islam, saya bicara yang realisasi di lapangan ya Bu. Ini yang barusan kan katanya yang ekonomi Islam lebih stabil. Kalau Bandung saja di Bandung kita lihat mat-mat yang ada ya ini sangat banyak di Bandung. Nah, beberapa waktu lalu ada mat-mat yang Islami. Tapi justru sekarang mat-mat yang Islami ini ada tutup. Banyak yang tutup di Bandung ya yang saya lihat betul. Nah, kira-kira menurut Dr. Neneng alternatif solusinya bagaimana ini kalau seperti ini? Jadi bukan hanya teorinya saja, tapi maksudnya aplikasi di lapangan. Jadi awalnya saya lihat dulu mat-mat yang muslim ini, maksudnya minimarket, itu menggalang masyarakat Islam atau orang-orang muslim ini belanja di toko-toko atau minimarket itu. Dan kalau dilihat ternyata konsumen ini ada yang emosional, pokoknya yang asal yang jual muslim saya beli, maknya muslim saya beli, tapi ada juga yang rasional. Begitu ternyata di yang non muslim, yang non muslim lebih murah, pada pindah. Nah, itu yang terjadi. Nah, kira-kira menurut Dr. Neneng solusinya bagaimana? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih Pak Iman. Boleh jawab ini Pak Panji langsung. Ya, silakan Ibu Dokter. Betul, Pak.
inilah ya sekali ketika apa namanya akademisi bicara itu kan seolah-olah ideal gitu ya Pak ya, ketika bicara real di lapangan itu kita apa namanya luar biasa, tidak mudahnya gitu kan menjalankan ini semua gitu ya. Tadi yang Bapak sampaikan itu betul Pak ya, jadi sekarang ya prihatin lah ya, kita juga di satu sisi kita sedang bersemangat-semangatnya gitu kan menggerakkan ekonomi umat begitu ya, tetapi tadi pertanyaannya adalah kenapa gitu kan. Nah kalau menurut saya ini karena tidak hanya satu variabel ya penyebabnya gitu. Kita kan mayoritas Muslim, tetapi pertama mungkin yang harus kita pertanyakan juga adalah tadi pemahaman ya tentang literasi, pemahaman, kemudian kesadaran juga tentang pelaksanaan pelaksanaan syariah di bidang ekonomi ini kan sejauh mana gitu ya. Ini pertanyaan yang paling dasar. Sehingga tadi berimbas kepada tadi Pak. Ya, saya teringat cerita tentang di zaman sahabat itu kan pernah ada yang ini salah satu saja ini juga ya jawaban saya mungkin hanya salah satu saja, salah satu faktor, salah satu hal. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami ketika berdagang tidak seberuntung orang-orang Yahudi gitu, keuntungannya tidak sebesar mereka gitu. Padahal kami berjualan dengan jujur. gitu ya, apa adanya gitu kan, tidak ada curang, apalagi melakukan penipuan-penipuan. Itu ya kami tadi dengan jujur, dengan ya sesuai lah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kan begitu kan. Nah kemudian kata Nabi, memang kenapa para sahabat kemudian menjawab seperti kalau mereka kan berlipat-lipat gitu keuntungan. Terus kata Nabi, ya karena memang cara kita mendengar itu, Nabi bahkan mengatakan kalau berdagang kalian salah. Gitu. Harusnya, jadi tadi yang jujur itu kata Nabi salah ya, tetapi bukan jujur yang salah gitu. Seharusnya kata Nabi gitu ya, kalau misalnya kalian berjualan itu justru ditambah, dilebihkan gitu ya. Dan ketika mempraktekkan itu kemudian berbondong-bondong lah gitu ya pelanggan-pelanggan yang jadi orang Yahudi itu jadi ke orang. Kenapa? Karena berpikir tadi kalau belanja di orang-orang Islam itu ternyata timbangannya bukan hanya pas tapi juga berat gitu ya, berlebih gitu kan, ada lebihnya. Dan ini juga nanti ada dikuatkan dengan hadis Nabi tentang samhan idza ba'a itu ya Pak. Ini nanti tentang hadisnya itu menarik juga. Gitu kan. Samhan ketika menjadi penjual, samhan ketika menjadi pembeli. Nah, ini salah satu saja Pak. Semuanya ini adalah tadi pada pemahaman baik tentang kesadaran secara keseluruhan untuk melaksanakan ekonomi yang sesuai dengan Islam ini tadi sebagai sebuah ibadah, maupun tadi sampai kepada teknis gitu ya yang kita harus pelajari gitu ya. Tadi tentang mungkin kan kalau kita sekarang belajar pemasaran dan sebagainya kan banyak sekarang kaum muslimin kita juga belum sampai ke sana kalau menurut saya. Jadi apa yang sekarang kita alami, kalaupun memang kenyataannya hari ini masih seperti ini, kalau bagi saya itu bukan sebuah yang sesuatu yang harus kita sedihkan gitu ya, atau bahkan harus putus asa. Nauzubillah, tidak gitu. Ini adalah sebuah proses. Tapi ini semua memerlukan edukasi dan literasi yang terus-menerus. Ya bukan hanya kesadarannya yang dibangun tadi untuk supaya aktivitas ekonomi ini ibadah bagi seorang muslim, tetapi juga tadi ya yang diberikan petunjuk oleh Nabi itu tadi ternyata ada teknik-teknik pelayanan, pemasaran juga yang membuat tadi jual beli seorang muslim itu menjadi diminati begitu. Gitu. Jadi intinya tetapi kan semuanya itu fa'alaikum bil ilmi mungkin gitu ya. Jadi betapa penting ilmu itu sampai Allah menyuruh kepada kita itu mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimat gitu ya, bahkan minal mahdi ilallah. Karena tadi ini yang menjadi problem pokoknya,
bahwa kemudian sekarang masih ngawang-ngawang, ilmu masih ada di perguruan tinggi, belum turun gitu ya ke ke kehidupan real nyata di masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan kita gitu ya, bahwa antara akademisi dengan praktisi itu tadi tidak boleh ada jarak gitu kan seharusnya gitu ya, bukan kita bicara di mercusuar gitu kan, hal-hal yang ideal yang seharusnya, tetapi kita tidak menangkap juga problem real nyata di masyarakat yang sebenarnya kalau kita rujuk kembali kepada sumber ilmu ya, dalam hal ini Al-Qur'an, hadis, dan kemudian dikembangkan oleh ISIAD, itu semua ada jawabannya gitu. Tadi contoh yang sederhana aja misalnya ya, salah satu yang bisa langsung menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang kenapa mat-mat ini banyak yang tumbang gitu ya. Sama juga dengan BMT Koperasi Syariah kan gitu Pak. Seiring dengan pertumbuhannya yang luar biasa, banyak juga yang kemudian pingsan, bahkan juga yang mati suri gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi semuanya dinamika yang memang ada di hadapan kita, tetapi ya memang kita harus terus hadapi tadi dengan edukasi dan literasi ya tentang ekonomi Islam itu sendiri. Jadi kegiatan ini luar biasa kalau menurut saya, bahwa ini baru tadi sebagian kecil atau baru hanya merubah wacana gitu. Malah yudriku kullu la tutraku kullu. Setidaknya kita melakukan sesuatu gitu ya, yang bisa kita lakukan. Barangkali Pak Iman. Mungkin itu Pak Iman. Ya, saya belum belum ini apa ya? Ya, kenyataannya memang di sektor real ini memang belum ada solusi alternatif. Tapi saya menangkap yang Neneng bahwa tetap harus ada edukasi ya. Jadi saya sangat apresiasi buat Neneng juga terutama Neni mengadakan acara ini. Saya kira ini merupakan bagian dari edukasi yang mudah-mudahan praktisi juga bisa terlibat di dalamnya banyak gitu ya. Saya juga praktisi dan juga sebagai edukator, rasanya ini menjadi PR besar kita Bu. Itu. Terima kasih. Betul Pak. Justru itu ya Pak ya. Jadi tadi mungkin kan hal-hal yang real di masyarakat, problemnya itu sendiri kan seringkali itulah makanya ada Tridharma itu mungkin kalau untuk perguruan tinggi ya, ada penelitiannya, selanjutnya ada PKM-nya. Tetapi itu semua memang memerlukan proses ya. Tapi kalau bicara proses juga kadang-kadang kita nggak sabar ya Pak, kan udah lama kan gitu ya. Bukan soal sabarnya Bu, saya kira ini memang harus sistemik ya, dan terstruktur juga ya Pak. Adanya ini yang digagas Prof. ini. Belum lagi juga kan masalah eksternal ya Pak. Tadi kan persoalan internal. Tadi persoalan internal yang mendasar adalah edukasi literasi, dan belum juga kan masalah eksternal juga kan, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa persoalan eksternal gitu ya yang menghantam pengembangan ini juga cukup masif juga gitu ya Pak. Nah, ini perlu perlu soliditas barangkali ya di kalangan kaum muslimin, yang justru itu juga problem kan Pak. Problem muslim itu kan susah bersatu ya Pak ya. Nah, gitu. Pecah terus gitu ya, pecah. Nah, mungkin itu juga hal-hal yang terus kita harus konsolidasikan, termasuk edukasikan. Jangan mudah juga kemudian ketika terbangun ini kan tadi mudah pecah juga gitu. Itu juga problem-problem kita ya. Prof. Neni ya, mungkin ini juga PR-nya jadi ini banyak gitu ya. Jadi melebar ya, memang bicara tentang ekonomi syariah banyak faktor ya Pak ya. Tadi ini memang pekerjaan rumah buat kita semua, banyak aspek yang mempengaruhi atau yang menjadi kendala. Tadi untuk edukasi itu kalau kita merunut kan tentu saja harus disiapkan lembaga-lembaganya begitu kan. Kemudian tadi berkaitan dengan dakwah juga kan, siapa yang paling dekat dengan umat selama ini belum menjadi topik kajian itu dalam dakwah berkaitan dengan ekonomi
ekonomi syariah. Seolah-olah itu ekonomi syariah hanya di lingkungan perguruan tinggi, kajian ilmiah, tapi di masyarakat belum. Oleh karena itu kegiatan seperti ini menurut saya merupakan salah satu. Ini saya sangat memberikan apresiasi sekali dan mohon maaf ini tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi insya Allah nanti kita pikirkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Intinya barangkali Bu Neneng ya, bahwa ekonomi syariah kita tidak hanya mengatur hubungan horizontal saja antara manusia dengan manusia, tapi ini ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitannya dengan akidah. Kalau kita sudah yakin bahwa semua aturan itu datang dari Allah untuk kemaslahatan, untuk kemajuan umat manusia, untuk kemajuan kita, maka itulah semua kita harus taat kepadanya begitu. Itu merupakan bagian tadi Bu Neneng telah mengatakan, bukan hanya bicara Islam itu hanya bicara salat saja, bicara saum saja, tapi semua aktivitas adalah dalam rangka ibadah itu niatnya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini yang memberikan perbedaan yang sangat mendasar dengan katakanlah ekonomi konvensional yang hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja. Jika bernilai ibadah dilaksanakannya tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Kita sudah inginnya niatnya ibadah sesuai melaksanakan ekonomi ini, tapi tidak sesuai begitu kan? Bicara tentang manajemennya, bicara tentang IT-nya, bicara tentang produknya. Padahal Islam sangat-sangat menganjurkan kita itu menjadi khairu umat yang terbaik termasuk dalam sistem ekonominya, tapi kita belum bisa membuktikannya gitu. Ini adalah kajian PR besar kita untuk kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk semua, menjadi khalifah, tentu saja dengan melaksanakan ajaran-ajarannya antara lain dalam ekonomi syariah. Barangkali itu ya, ini waktunya Pak Panji ya. Saya juga mohon maaf sekali ini yang sudah bertanya belum bisa kita jawab, baru 1 atau 2. Tapi mungkin untuk ke depan insya Allah, kalau sekarang karena tadi terambil waktunya karena pembukaan, untuk ke depan nanti kita tidak akan terlalu banyak menyita waktu, jadi langsung kita banyak sharing dan dialog. Itu mungkin. Ya, baik, Prof. Terima kasih Pak Iman, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, mohon maaf ya sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom chat itu belum bisa terjawab seluruhnya, dan saya lihat juga ada beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan jawab di tema-tema khusus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi kepailitan, sengketa, kemudian merger, spin-off dan sebagainya, nanti insya Allah kita akan jawab di tema-tema berikutnya. Ya, termasuk yang filantropi ini ya, Pak Panji ya. Nanti ya, ada temanya. Insya Allah. Perbankan ada. Insya Allah nanti terkait dengan produk-produk perbankan syariah juga, insya Allah kita nanti ada beberapa seri pertemuan yang akan kita kaji bersama. Baik, Ibu Dr. Neneng. Maaf Pak sebelumnya, suara saya terdengar. Ya. Maaf Pak sebelumnya, saya mau bertanya ini, apakah pertanyaan-pertanyaan kan tadi ada beberapa yang raising dan sepertinya belum sempat untuk ditanyakan gitu. Bagaimana pertanyaan ini bisa diajukan gitu, atau apakah ada penghimpunan pertanyaan sehingga bisa dijawab entah bagaimana di grup PA atau yang tadi seperti sudah dikatakan gitu, Pak. Iya Bu, iya baik, terima kasih. Mungkin nanti kita akan bicarakan dengan panitia dan tim terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk khususnya di kolom chat. Apakah nanti kita akan himpun dan bagaimana mekanisme menjawabnya? Insya Allah nanti kita akan diskusikan kembali. Terima kasih Bu atas sarannya. Kita sudah siap ya Pak Panji pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Prof. Baik. Baik Ibu Dr. Neneng, karena waktu juga memang sudah melebihi dari target kita sebetulnya. Kita sampai jam 21.30, karena tadi di awal juga kita banyak tersita sampai 15 menit. Jadi dapat diberikan kesimpulan seperti apa Ibu Dr. Neneng? Sekalian mungkin nanti ditutup dengan doa ya Bu. Mangga. Baik, terima kasih Pak Panji, terima kasih juga sahabat-sahabat semua ya. Ini Prof Neni ininya
ininya sahabat ya. Termasuk dari Pak Iman ya. Terima kasih. Dan juga yang lain ini pertanyaan-pertanyaannya mohon maaf tadi tidak terjawab semua ya. Insya Allah tadi sudah akan kita bicarakan barangkali. Ulasan terakhir barangkali terkait dengan materi kita hari ini. Ya, bagaimana tentang ekonomi syariah ini, ya, khususnya dalam tataran implementasi, gitu ya, bukan hanya dalam tataran wacana, gitu ya, karena mungkin kalau wacana-wacana keilmuan itu ya alhamdulillah sekarang kan sudah 300 lebih ya di Indonesia ini perguruan tinggi yang punya program studi ekonomi syariah gitu ya. Pegiat-pegiat lembaga-lembaga yang bergiat di ekonomi syariah juga sudah cukup banyak begitu. Tetapi tadi ketika kita berbicara soal implementasi ya, di dalam tatanan implementasi inilah barangkali yang harus kita perlu tanamkan juga ya, jangan sampai kemudian juga melahirkan keputusasaan gitu ya, atau kalaupun tidak sampai putus asa itu tadi seolah-olah ini kemudian akhirnya ada sikap apatis ya, bahwa ini hanya ada di dalam tataran komisi saja begitu ya, bukan sesuatu yang bisa terlaksana juga ternyata gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi satu hal barangkali yang harus kita ingatkan bahwa kita ingat bersama maksudnya ya, kita ingat bersama bahwa kehidupan kita ini kan adalah ibadah tadi, itu yang menjadi kuncinya. Hasil itu bukan menjadi urusan kita gitu ya. Kewajiban kita adalah berikhtiar ya, dan di dalam ikhtiar kita itu kita tanamkan di dalam diri kita tadi supaya apa yang kita lakukan tidak keluar dari konteks ibadah. Niatnya selalu on the track gitu ya, di atas jalan Allah. Maksudnya apa? Tadi selalu karena Allah gitu, selalu mempertimbangkan ridho Allah dan murka Allah gitu ya. Artinya nanti secara keilmuan harus didorong mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Karena kalau kita melihat kata-kata takwa, kata-kata syukur gitu ya, kata-kata baik yang diperintahkan, itu semuanya bermuara kepada ketaatan terhadap perintah dan tadi menjauhi larangan, kan intinya tuh kepada itu. Nah, jadi bagaimana supaya terbangun begitu kesadaran ibadah ini dengan pemahaman tentu saja. Dengan pemahaman bahwa tadi niat karena Allah dan semua tata caranya diupayakan sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, tentu ini semua juga kan harus dengan ilmu. Tadi seperti Prof. Neni katakan, mungkin gitu ketika tadi ada pertanyaan yang menarik dari Pak Iman gitu ya, mungkin karena memang tadi di dalam manajemennya, di dalam pemasarannya, di dalam peningkatan penguatan SDM-nya, mungkin di situ ada hal-hal yang secara keilmuan kita belum menerapkan gitu karena memang ternyata ekonomi syariah yang memang istilahnya sendiri baru ya, termasuk baru karena ditempelkan ekonomi ditambah syariah gitu ya, walaupun ada iktisad tadi ya yang memang mulai populer juga kan baru 90-an itu didiskusikan gitu. Nah, jadi dengan kesadaran inilah mudah-mudahan dengan perjalanan hidup kita kan kita tidak tahu juga karena kita ini berbatas gitu kan, usia juga berbatas. Mungkin pada saat kita menghadap Allah juga banyak hal yang belum kita ketahui, banyak hal yang belum kita jalankan, banyak hal yang belum kita laksanakan, baik karena belum tahu ilmunya atau mungkin karena sudah tahu ilmunya tapi kita belum mampu karena beberapa kendala. Nah, oleh karena itulah tadi kita tadi dengan dasar ibadah itulah kita berikhtiar, mudah-mudahan itu semua dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala dan keberkahan, sementara hasilnya kita tawakal kepada Allah. Kita hanya diikhtiar dengan maksimal gitu ya, tadi dengan basic keilmuan begitu, tentu dengan berbagai disiplin ilmu kita satukan, kita integrasikan, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Itulah yang tadi dimaksud dengan integrasi antara akidah, syariah dan akhlak. Gitu ya. Ujung-ujungnya kan ada ajaran akhlak tadi, tawakal. Kalau bicara tawakal kan itu ada di ranah akhlak.
Itu barangkali kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kami hari ini berkumpul insya Allah semata-mata untuk tadi mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini pun punya nilai ibadah karena niat kami adalah karena Allah. Karena memang mensyiarkan ajaran-ajaranmu adalah perintah, ya, perintah engkau melalui Rasulnya, melalui penjelasan dari Rasul-Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan hari ini punya nilai ibadah di sisi engkau, mempunyai nilai kebaikan sehingga engkau menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kami semua, gitu, dengan menguatkan langkah kami untuk tetap kuat komitmen di dalam jalan yang sesuai dengan keridhaan engkau, termasuk di dalam aktivitas-aktivitas ekonomi kami. Berikanlah kepada kami bimbingan selalu supaya kami tidak keluar dari jalan yang engkau ridhoi. Berikan ampunan kepada kami seandainya kami di dalam menjalankan ini ada kesalahan, ada kekurangan, atau bahkan ada pelanggaran yang kami lakukan. Berikanlah ampunan kepada kami. Astagfirullahu li walakum. Allahumma ya Allah, ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Neneng yang sudah memaparkan materinya, berbagi ilmu dengan kita pada kesempatan malam kali ini. Terima kasih juga Ibu Profesor Dr. Neni Sri Imaniyati SHMH dan Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan Bisyar edisi pertama ini. Mudah-mudahan pertemuan kita semakin mempererat ukhuwah persaudaraan kita dan sebagai ajang untuk kita bersilaturahim, untuk kita berdakwah khususnya di bidang iktisadul Islam. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, mungkin ada sesi foto bersama dulu ya. Mungkin ada sesi foto bersama, Kang Faisal atau siapa yang memang akan menjadi operator? Dia. Oh, Teh Dia. Mangga? Mangga. Sama topik minggu depan, Kang Panji. Oh iya, untuk topik minggu depan, insya Allah akan membahas tentang sumber hukum ekonomi syariah, baik dari aspek sumber hukum positif maupun dalam sumber hukum Islam. Dan insya Allah pematerinya adalah saya sendiri. Alhamdulillah. Insya Allah. Sudah mungkin bisa dimulai untuk sesi foto bersamanya. Ya, kita hitung sampai 3 ya untuk dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke, kita foto dari slide yang pertama dulu ya. Ini semuanya senyum aja soalnya nggak tahu dapat slide yang berapa. Yang motret nggak ada suaranya, ada fotonya ya. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya, tahan dulu. Nah, ini kolom chat, kalau bisa di ini dulu ya, Kakang Teteh, Bapak, Ibu, sahabat semua. Oke, kolom yang kedua, 1, 2, 3. Baik, ini ada 9 slide, ditahan dulu. Yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, yang kelima. Baik, 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Yang kedelapan,
1, 2, 3. Sudah selesai Pak Panji. Ya, terima kasih Teh. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita cukupkan acara pertemuan malam kali ini. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Jazakumullah. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu. Aturnuhun. Jazakumullah khair. Terima kasih Ibu, Pak. Izin lihat. Sama-sama. Jangan lupa tesnya dengan daftar hadirnya. Oh, iya, Pak. Prof Neni, jazakumullah khairan katsira. Bu Neneng, mangga izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.